Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 6 pengantar instrumental digital fisika kelas 12. Kelompok 2 yaitu 1. Khairiyatin Nikmah, 2. Sindia Fatika Sari, 3. Novita Ayu Indriasari, 4. Akhazatul Taqobatun Jannah. Guru pembimbing adalah Bu Vina Nurrahmania SPD. Sistem elektronika. A. Sistem elektronika juga disebut sebagai sistem kendali, suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan atau mengatur keluaran dari sistem lain disebut sistem kendali. Sistem menerima masukan dan memproses tugas yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Jadi input adalah penyebab perubahan keadaan keseimbangan sistem. Komponen sistem elektronika adalah bahan penyusun semua perangkat elektronik seperti ponsel dan TV. Ada banyak jenis komponen elektronika dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. 1. Komponen aktif digunakan untuk memperkuat sinyal listrik untuk menghasilkan tenaga listrik. Fungsi komponen-komponen ini dapat dilakukan seperti rangkaian AC. Komponen aktif memerlukan sumber energi yang biasanya dikeluarkan dari rangkaian DC, contohnya osilator LC, rangkaian terpadu, dan transistor. 2. Komponen pasif. Jenis komponen pasif tidak dapat menggunakan energi ke dalam rangkaian elektronika karena tidak bergantung pada sumber listrik. Contohnya, resistor, induktor, transformator, dan kapasitor. 3. Termistor. Termistor adalah semikonduktor yang mengandung bahan dengan resistansi lebih besar daripada bahan penghantar dan resistor yang bereaksi terhadap suhu. 4. Relay. Relay sebelumnya digunakan sebagai penguat pada rangkaian telegraf jarak jauh. Komponen pentingnya adalah jangkar, pegas, elektromagnet, dan serangkaian kontak listrik. Contoh komponen pasif. 1. Resistor. Resistor adalah komponen listrik pasif dua terminal yang membatasi arus yang mengalir dalam rangkaian listrik atau elektronik. Sifatnya untuk menahan aliran arus yang disebut hambatan. Nilai resistor dinyatakan dalam kode warna. Contoh, resistor adalah RDR, link dependent resistor. Link dependent resistor LDR atau fotoresistor adalah komponen listrik yang resistensinya berubah seiring dengan intensitas cahaya. Mayoritas lampu jalan, lampu luar ruangan, dan sejumlah peralatan rumah tangga dalam ruangan bisanya dioperasikan dan dirawat secara manual dalam banyak kesempatan. Oleh karena itu, Anda dapat memanfaatkan rangkaian sensor cahaya untuk mematikan beban secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya matahari dengan menggunakan sensor cahaya. 2. Kapasitor. Jika resistor diibaratkan sebagai bantalan yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik, maka kapasitor diibaratkan seperti baterai kecil yang dapat diisi ulang yang menyimpan sejumlah kecil muatan di dalamnya. Induktor. Komponen transformator, alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih. Induktor. Komponen elektronika pasif dua terminal yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melalainya. Transformator, suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi. B. Semikonduktor.
Semikonduktor mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai konduktor murni atau isolator murni. Pengertian semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang mempunyai kemampuan menghantarkan listrik dengan baik, yaitu tembaga, perak, emas, dan aluminium. Contohnya plastik, intan, dan karat. Adapun semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifatnya berada di antara konduktor dan isolator, misalnya silikon, germanium, dan gallium arsenida. Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor digunakan dalam sejumlah aplikasi. Klasifikasi semikonduktor. A. Semikonduktor intrinsik. B. Semikonduktor ekstrinsik. A. Semikonduktor intrinsik. Semikonduktor murni yang tidak mengandung pengotor disebut semikonduktor intrinsik. Germanium dan silikon murni dalam keadaan alaminya merupakan semikonduktor intrinsik. B. Semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah diberi pengotor atau doping, yaitu proses penambahan atom impuritas dari jenis lainnya pada semikonduktor murni. Sifat fisika dan kimia semikonduktor. 1. LED. LED dapat dijumpai di ponsel, mobil, dan bahkan di rumah. Setiap kali perangkat elektronik menyala, kemungkinan besar ada LED. LED adalah singkatan dari light emitting diode, yaitu jenis dioda khusus yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. LED memiliki karakteristik listrik yang sangat mirip dengan dioda sambungan PN normal. Transistor. Transistor adalah semikonduktor yang memperkuat atau mengalihkan sinyal elektronik. Proses ini memungkinkan basis untuk mengontrol aliran arus antara emitor dan kolektor, sehingga Anda dapat menggunakan transistor dalam berbagai cara. Ketika arus kecil mengalir melalui basis, ia mengontrol aliran arus yang jauh lebih besar antara emitor dan kolektor. C. Sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu atau LC biasa disebut chip terbuat dari bahan semikonduktor yang disebut silikon, di mana komponen elektronik kecil yang disebut transistor dibentuk di dalam silikon dan kemudian dihubungkan bersama dengan interkoneksi yang dilapisi di atas permukaan silikon. Kelompok transistor ada dua. 1. Bipolar Junction transistor atau BJT. Transistor persimpangan bipolar, singkatnya disebut BJT, disebut demikian karena memiliki dua persimpangan PN untuk fungsinya. Transistor jenis ini memiliki dua jenis konfigurasi, NPN dan PNP. Transistor NPN dibuat dengan menempatkan material tipe P di antara dua material tipe N. Transistor PNP dibuat dengan menempatkan bahan tipe N di antara dua bahan tipe P. 2. Field effect transistor atau disebut dengan VET. VET atau transistor efek medan adalah jenis transistor yang menggunakan medan atau tegangan listrik untuk mengontrol aliran arus. Ini unipolar, yaitu aliran arus cahaya karena membawa muatan mayoritas, yaitu elektron atau hole. Field effect transistor. Transistor efek medan terdiri atas JFET, MOSFET, dan UJT. Berdasarkan sinyal inputnya ada dua jenis IC, yaitu IC digital dan IC analog. 1. IC digital. IC digital memproses sinyal diskrit atau sinyal yang hanya memiliki dua tingkat nilai, yaitu 0 dan 1. Ini berarti bahwa IC digital bekerja dengan logika boolean dan dapat menghasilkan operasi matematika dan logika seperti AND or NOT, COR, dan lain-lain.
IC digital digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komputer, perangkat seluler, mikrokontroler, dan sebagainya. IC analog. 2. IC analog. IC analog memproses sinyal kontinu yang dapat berubah dalam rentang nilai yang tak terhingga. Sinyal analog memiliki berbagai nilai di antara batas minimum dan maksimum tertentu. IC analog memproses sinyal seperti suara, gambar, tegangan, arus, dan lainnya dalam bentuk yang kontinu. Contoh aplikasi IC analog termasuk penguat audio, sensor suhu, konverter analog ke digital atau ADC, dan sebagainya. Prinsip gerbang logika. A. Gerbang logika merupakan komponen dalam elektronika digital yang menjalankan fungsi logika dasar dan merupakan komponen inti dari sirkuit terpadu digital. Macam-macam gerbang logika. 1. Gerbang infrared atau NOT. Sebuah infrared pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluarannya selalu berlawan dengan keadaan masukan. 2. Gerbang AND. Gerbang AND mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Gerbang logika AND pada dasarnya nama lainnya IC TTL 748. 3. Gerbang OR. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. 4. Gerbang turunan. Gerbang turunan kombinasi dari gerbang logika dasar AND, OR, NOT yang menghasilkan fungsi logika baru seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Ini tabelnya ya teman-teman. Dibaca sendiri, oke? Terakhir selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas, anggap saja itu bagian dari misteri kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.